Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi SMK HKT 2 Purworejo Kelompok. Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa apabila kalian mendengarkan tampilan ini dalam berkelompok, maka tetap kalian harus melaksanakan prosedur keselamatan kesehatan COVID, yaitu dengan memakai masker dan memakai hand sanitizer. Oke, untuk mulai pelajaran ini pelajaran ini adalah pertemuan kedua, yaitu untuk melanjutkan pertemuan pertama. Ya, pada pertemuan pertama pada minggu kemarin kalian sudah melihat video, yaitu salah satu contoh dari pelaksanaan dan risiko dari yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada pertemuan kedua ini akan lebih lanjut saya terangkan yang namanya K3, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan yang kedua pada yang namanya APD atau alat pelindung diri. Baik, kita mulai saja ya pertemuan kedua ini. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran K3 ini bertujuan yang pertama adalah diharapkan kalian nanti mampu menceritakan atau menerangkan pengertian K3. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi penerapan keselamatan kerja dan kesehatan. Yang ketiga, diharapkan kalian nanti mampu menggunakan peralatan keselamatan kesehatan kerja untuk mencegah kecelakaan. Jadi yang namanya APD itu dalam setiap pekerjaannya berbeda-beda. Dan yang keempat, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah mengenai pengertian K3. K3 itu dapat kita artikan adalah sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Jadi yang namanya K3 tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga digunakan untuk melindungi atau merawat peralatan serta barang produksinya atau barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ya. Yang kedua, tujuan umum K3. Tujuan umum K3 itu meliputi 6 hal. Yang pertama, K3 itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian. Keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang kelima, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, dan nyaman, sehingga para pekerjanya memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Dan yang keenam, tujuannya adalah memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Nah, tadi seperti yang namanya pengertian K3, yang namanya K3 itu tidak hanya ditujukan bagi pekerjanya, tetapi juga untuk peralatan dan barang produksinya itu. Ya. Berikutnya, ya, tujuan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu ada 3. Yang pertama, tujuannya adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Jadi yang namanya undang-undang itu melindungi pekerja agar selamat di tempat kerjanya dan hasilnya dapat digunakan bagi keluarganya. Nah, itu penting banget ya. Yang kedua itu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Nah, jadi bukan hanya para pekerja tetapi juga orang yang melintas atau berada di tempat kerja tersebut itu juga harus dilindungi. Jangan sampai pekerjaannya selamat tetapi orang yang berada di situ tidak selamat. Nah, itu nggak boleh. Ya, dan yang terakhir, tujuannya adalah memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi juga harus yang namanya K3 itu melindungi lingkungan kerjanya atau sumber-sumber bahan yang digunakan. Gitu ya. Nah, untuk sasaran K3 sendiri, sasaran K3 itu dibedakan menjadi 3. Yang paling utama, yang pertama tentu adalah manusia. Manusia itu perlu dilindungi karena manusia itu adalah sebagai pekerja dan masyarakat. Nah, yang kedua yang dilindungi tadi adalah benda atau alat
atau mesin atau bangunan yang berada dalam lingkungan pekerja tersebut. Nah, itu juga wajib dilindungi karena kalau mesinnya nanti rusak itu sangat berisiko terhadap para pekerjanya pada saat memproduksi suatu barang. Dan yang terakhir yang juga wajib dilindungi adalah lingkungan, yaitu air, udara, cahaya, tanah, hewan, dan tumbuhan. Bila manusianya sudah dilindungi, alatnya dilindungi, tetapi lingkungan tidak dilindungi, itu juga akan berbahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat kerja tersebut. Nah, ini juga harus dilindungi, wajib. Ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya. Berikutnya, ini adalah tujuan ya, syarat-syarat. Syarat-syarat ketiga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu kurang lebihnya ada 16 ya. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, ada juga memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri waktu terjadi kebakaran, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat perlindungan diri, mencegah dan mengendalikan timbulnya suhu dan udara yang kotor, dan yang lain-lain ya. Silahkan nanti kalian baca. Nanti di samping video ini juga akan saya share materinya secara dengan file PDF ya. Ini ada 16. Berikutnya ya, langsung kita menginjak pada yang namanya APD ya. APD itu kepanjangannya adalah alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini adalah peralatan yang wajib digunakan bagi para pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Ya, tujuannya apa? APD ini digunakan untuk melindungi diri pekerja. Nah, agar apa? Ya tadi, menurut tujuan ketiga bisa melindungi agar mencegah atau mengurangi kecelakaan, mencegah atau mengurangi kematian dan yang lain-lain. Secara umum yang namanya APD itu dibedakan menjadi 8 ya. Ada yang namanya safety glass, ada yang namanya ear plug, ada yang namanya safety helmet, respirator, backpack, sarung tangan atau safety hand, safety shoe, dan face shield atau pelindung muka. Nah, seperti yang video kalian tonton kemarin, itu sudah memperlihatkan beberapa APD dan manfaatnya bagi para pekerja itu sendiri. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama namanya adalah safety glass atau kacamata pengaman. Kacamata pengaman itu berfungsi untuk melindungi muka atau mata dari fragmen objek, chip besar, partikel unsur, butir-butir ataupun dari percikan api. Nah, safety glass itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada yang warnanya putih. Nah, warna putih ini biasanya digunakan pada proses penggerindaan atau penggergajian. Tetapi kalau yang warnanya hitam pekat, ya itu ada ukurannya ya. Kalau hitam pekat itu bukan digunakan untuk menggerinda, tidak, tetapi digunakan untuk proses pengelasan. Yaitu digunakan untuk melindungi mata dari cahaya busur api listrik atau percikan api pada saat pengelasan. Nah, kalau ini yang namanya untuk putih, ini untuk menggerinda dan menggergaji. Kalau ini digunakan untuk proses pengelasan, yaitu dasarnya hitam gelap. Ya, tidak dapat kita gunakan untuk melihat kecuali bila ada yang namanya busur listrik. Nah, untuk peralatan yang kedua namanya adalah ear plug atau tutup telinga. Tutup telinga ini berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan yang berlebih yang dapat menimbulkan kerusakan pada pendengaran pekerja. Ear plug itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jenis single ear plug. Ya, barangnya yang kecil ini ya, biasanya dimasukkan ke dalam lubang telinga. Nah, ear plug tipe ini biasanya digunakan untuk melindungi pendengaran dari intensitas suara yang keras, berkisar antara 1 sampai dengan 5 desibel. Sedangkan yang kedua adalah jenis yang menutup seluruh telinga. Nah, ini digunakan untuk melindungi pendengaran dari intensitas suara keras berkisar antara 5 desibel sampai dengan 10 desibel. Yang keduanya digunakannya pada kebisingan yang berbeda-beda. Nah, ini kalau untuk pembalap ya, biasanya motocross cukup menggunakan single.
Tetapi kalau pada daerah tambang ya yang bisa menggunakan bahan peledak, itu wajib menggunakan yang tipe penutup seluruh telinga. Ya, itu karena intensitas suaranya berkisar antara 5 sampai dengan 10 desibel. Yang ketiga namanya adalah pelindung kepala atau safety helmet. Ya, yaitu berfungsi untuk melindungi dari kemungkinan kejatuhan benda dari atas, bekerja dengan konduktor listrik, atau kemungkinan terluka. Jadi yang namanya ini bukan hanya digunakan untuk pekerja listrik, tetapi juga bisa digunakan dalam bengkel otomotif atau orang bangunan. Ya, kalau untuk bengkel otomotif biasanya untuk safety helmet ini digunakan ketika pekerja atau monter itu atau technician itu bekerja di bawah mobil. Biasanya ketika menggunakan 2-pose hidrolik atau 4-pose hidrolik. Kalau untuk pekerja listrik yang berhubungan dengan listrik ini yaitu digunakan untuk melindungi kepalanya agar tidak bersinggungan dengan kabel listrik. Nah, ini ya. Nah, untuk jenis-jenis helm dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu kelas A, yaitu helm secara umum. Yang kedua adalah kelas B, yaitu helm yang digunakan pada lingkungan kerja listrik ya, agak tebal. Dia itu semuanya terbuat dari bahan plastik, yaitu yang sifatnya adalah isolator. Yang kedua adalah kelas C, yaitu helmet untuk melindungi dari panas, ya biasanya terbuat dari bahan campuran bukan hanya dari plastik. Dan yang ketiga ada helmet dengan daya tahan yang kecil terhadap api. Nah, ini lebih tipis lagi helmnya. Ya karena dia tidak tahan terhadap api ya. Nah ini ya syarat-syarat helm ada beberapa macam. Yang pertama adalah tahan terhadap benturan. Jelas ya, ketika terbentur helm itu diharapkan tidak pecah ya, sehingga tetap melindungi kepala dari benturan. Yang kedua, helm itu meredam kejutan. Jadi ketika ada kejutan helmnya juga tidak tidak keras sama kepala ini ya. Dan yang ketiga anti air dan tidak mudah terbakar. Dan yang jelas yang keempat harus dapat mudah disesuaikan dengan ukuran kepala pemakainya. Nah ini helmnya ada berbagai macam variasi ya. Ini ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Berikutnya yang keempat ya, APD lagi, namanya adalah respirator atau sering juga disebut dengan masker hidung. Respirator berfungsi untuk menutupi hidung dan mulut ya, ada yang juga yang mencakup wajah dan kepala. Respirator dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah namanya respirator debu atau dust mask ya, contohnya yang ini yang bagian atas. Nah, dust mask ini tidak dapat digunakan di bidang otomotif. Biasanya ini digunakan pada orang kerja lapangan, seperti contohnya adalah orang yang membersihkan lingkungan, menyapu, servis cleaning, orang menggerinda, atau orang yang sedang bergaji itu cukup memakai yang namanya respirator debu. Tetapi ada jenis yang kedua namanya adalah respirator dengan pemasok udara. Nah ini biasanya lebih banyak digunakan di bidang otomotif, yaitu terutama yang bekerja di bidang proses pengecatan atau yang berhubungan dengan zat-zat kimia. Jadi nanti udara yang kotor akan dihisap dulu atau disaring oleh yang namanya respirator. Udara bersihnya nanti baru dapat dihirup oleh manusia. Nah ini harganya juga beda. Kalau ini untuk yang debu biasanya murah, yang biasa 5.000 sampai dengan 20.000. Kalau yang untuk respirator dengan pemasok udara ini lebih mahal. Harganya paling nggak antara 150 sampai dengan jutaan ribu rupiah, tergantung jenis respiratornya. Ya. Untuk yang kelima kita lanjut langsung ya, yaitu baju kerja atau yang namanya wearpack. Ya, yang namanya wearpack atau baju kerja ini berfungsi untuk melindungi sebagian badan atau seluruh badan dari temperatur panas atau dingin yang tinggi, percikan api atau logam yang panas. Jenis pakaian pelindung itu banyak. Ya, ada yang namanya rompi. Nah, ini rompi biasanya digunakan untuk pekerja bangunan dan lapangan. Nah ini biasanya kayak gini rompi. Yang ketiga ada yang namanya wearpack. Nah wearpack ini bisa digunakan di bidang otomotif. Ini wearpack. Tetapi yang terakhir ini namanya adalah celemek. Nah, kalau orang mengatakan celemek biasanya melihatnya kayak ibu masak ya, bukan, ini beda.
Kalau untuk bidang otomotif ya, terutama untuk proses pengelasan ini wajib menggunakan yang namanya apron. Nah, apron ini terbuat dari bahan kulit, yaitu berfungsi untuk melindungi sebagian badan atau seluruh badan dari percikan api ataupun dari benda panas dan benda-benda tajam. Kalau untuk rompi dan wearpack ini tidak dapat melindungi dari percikan api atau benda panas, apalagi yang namanya benda tajam, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian nanti bekerja di bagian welding atau cutting atau pengelasan dan pemotongan, selain menggunakan wearpack, kalian wajib menggunakan yang namanya apron. Ini penting. Nah, kalau perusahaannya itu perusahaan kelasnya nasional atau internasional, ini untuk peralatan semuanya itu tidak dibeli sendiri tetapi langsung diberikan oleh perusahaan. Ini ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya yang keenam namanya adalah sarung tangan atau safety hand, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik dan magnetik, dan yang terakhir adalah bahan kimia. Ya, ini. Sarung tangan itu dibedakan menjadi 4 macamnya, yaitu dilihat dari bahan pembuat sarung tangannya. Yang pertama itu yang paling umum dan banyak digunakan namanya adalah sarung tangan kain, yaitu terbuat dari kain, dibuat dari bahan cotton biasanya, yaitu berfungsi untuk menguatkan pegangan agar tidak meleset. Contohnya bengkel, orang yang bekerja di jalan, orang bekerja di bangunan, jadi rata-rata akan menggunakan yang namanya sarung tangan kain. Yang kedua namanya adalah sarung tangan asbes. Sarung tangan asbes itu berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya panas. Ingat ya, kalau asbes itu hanya untuk panas. Ya, biasanya digunakan pada saat terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran logam. Nah, itu menggunakan sarung tangan panas. Yang ketiga namanya adalah sarung tangan kulit, yaitu sarung tangan yang melindungi tangan dari benda tajam, percikan api, dan benda-benda yang kasar permukaannya. Nah, ini sarung tangan kulit ini lebih banyak digunakan pada perusahaan atau yang bergerak di bidang pengelasan atau welding. Nah, sering menyebutnya kalau orang di perusahaan itu welding. Nah, ini ya, kulit dan asbes itu berbeda. Kalau asbes panas, kalau kulit itu bisa panas, bisa percikan api, bisa benda tajam dan benda-benda kasar permukaannya. Dan yang terakhir namanya adalah sarung tangan karet, yaitu sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari pekerjaan pelapisan logam dan bahan-bahan kimia. Nah, ini contohnya biasanya digunakan untuk bagian painting. Nah, painting atau pengecatan. Jadi yang namanya orang ngecat jangan menggunakan sarung tangan kain. Nah, rata-rata kalau bengkel di tempat kita itu menggunakan sarung tangan kain. Nah, resikonya apa? Yang namanya gun sprayer itu ya, untuk cat itu mengubah dari wujud cair, cat itu dari wujud cair menjadi aerosol atau busa kecil. Nah, ketika itu nanti menetes pada sarung tangan kain, itu nanti dapat masuk ke pori-pori tangan. Tapi kalau menggunakan sarung tangan karet, nah, cat yang sudah berumur aerosol itu nanti akan tetap menempel pada karetnya, tidak masuk ke dalam pori tangan. Nah, dan juga kalau untuk pekerjaan pelapisan logam itu contohnya untuk pengerjaan pelapisan, contohnya merubah besi menjadi krom atau lapisan krom, itu juga wajib menggunakan sarung tangan karet. Nah, itu ya, ingat-ingat ya. Nah, untuk berikutnya yang ketujuh, ini gambarnya ya. Untuk yang pertama ini namanya adalah sarung tangan kain. Nah, ini namanya adalah sarung tangan asbes. Nah, ini beda lagi. Sarung tangan asbes biasanya itu warnanya putih. Nah, ini sarung tangan kain. Nah, ini adalah sarung tangan yang bisa tahan terhadap panas, percikan api, benda tajam atau permukaan benda kasar. Dan yang keempat ini namanya adalah sarung tangan karet tadi ya, yang digunakan untuk proses yang berhubungan dengan zat kimia. Nah, ini sarung tangan. Nah, untuk yang ketujuh ya, macam-macam yang ketujuh namanya adalah sepatu pelindung atau safety shoe, yaitu alat yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda keras,
terkena cairan panas dan bahan-bahan kimia. Nah, jenis sepatu dibedakan menjadi dua. Nah, ini dilihat dari gambarnya ya, diperhatikan ya. Yang pertama dan kedua ini, gambar ini, nah ini digunakan pada bidang otomotif. Nah, kelebihannya apa yang namanya safety shoe pada bagian ujung sepatunya. Nah, ini ditambahkan plat tebal. Nah, plat yang berfungsi untuk melindungi kaki ya, terutama jari-jari kaki dari kejatuhan benda keras. Nah, kalau ini biasanya untuk orang bangunan, kalau ini biasanya untuk orang otomotif. Dan yang kedua jenisnya ini adalah yaitu sepatu yang terbuat dari bahan karet. Nah, untuk karet ini biasanya digunakan untuk melindungi kaki dari terkena cairan panas atau bahan-bahan kimia. Nah, ini beda. Kalau kita pakai yang tipe 1 dan 2 ini di daerah yang banyak bahan kimia, ini kaki kita nanti akan melepuh. Nah, ini nggak bisa, harusnya menggunakan yang tipe karet. Nah, karet ini kalau digunakan untuk yang tipe 1 ini juga nggak cocok karena biasanya dia kurang fleksibel. Nah, biasanya itu lebih kaku daripada yang tipe untuk bidang otomotif ini ya Mas. Dan yang terakhir ya, dari macam-macam APD namanya adalah pelindung muka atau sering juga disebut dengan face shield, yaitu alat yang berfungsi untuk melindungi muka dari paparan bahan kimia berbahaya, percikan benda-benda kecil maupun panas. Nah, ini ya dibedakan menjadi dua tipe ya, yaitu yang melindungi muka dari paparan bahan kimia dan yang satu melindungi dari percikan api atau panas. Nah, kalau untuk tipe yang hitam ini yang tengah yang pertama, nah ini namanya adalah topeng las. Nah, ini topeng las ini yaitu berfungsi untuk melindungi muka sekaligus mata dari cahaya atau busur listrik proses pengelasan, melindungi muka dan mata dari percikan api dan benda-benda panas. Nah, ini ya, kacanya hitam gelap. Nah, ini tidak dapat melihat bila tidak ada cahaya listrik. Nah, sedangkan tipe yang kacanya terang ini, nah ini digunakan untuk melindungi mata dan muka dari paparan kimia yang berbahaya. Nah, ini bisa untuk gerinda, bisa kalau yang warna yang putih. Nah, kalau kita sudah menggunakan face shield atau pelindung muka, kita tidak perlu menggunakan yang namanya kacamata pelindung atau safety glass karena ini sudah jadi satu ya, bisa melindungi mata juga bisa melindungi muka. Nah, itulah yang namanya macam-macam APD ya, dipelajari dari awal ada 8 tadi ya. Terus kalau sudah kalian pelajari, silakan nanti ada kuis seperti biasanya, silakan dikerjakan lewat linknya ya. Nanti untuk absensi ada 2 ya. Absensi yang pertama itu absensi dari sekolahan, dan ketika kalian mengerjakan kuisnya atau soalnya itu absen dari guru mapelnya langsung ya. Demikian pertemuan kedua ini ya. Minggu depan akan kita lanjutkan yaitu mengenai macam-macam kecelakaan kerja dan cara menanganinya. Baik ya, ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama dan di jam yang sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.